Nah, keuntungannya apa sih kalau kita nabung saham? Apakah saham itu merugikan untuk olahraga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel, Oki Alves Channel tentunya. Dan apa kabar kalian semua? Gue harap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Jangan lupa untuk olahraga ya. Makan makanan yang bergizi agar tubuh kita selalu sehat ya. Itu teman-teman. Untuk kesempatan kali ini gue akan ngomongin apakah saham itu merugikan. Oke, jadi kalau ditanya misalnya apakah saham itu merugikan, banyak orang yang rugi gara-gara saham dan lain sebagainya. Tapi nggak semua begitu, nggak semua, maksudnya kalau gue bilang sedikit ada yang mungkin pernah kejadian beli saham lalu rugi merah dan akhirnya dijual segala macam. Kita akan bahas di sini gitu loh. Oke, yang pertama kita bicara masalah kerugian ya. Kerugian atau saham itu makan uang kita dan lain sebagainya, akhirnya kita jadi loss dan bahkan jadi jatuh miskin gitu ya. Itu nggak semua benar, ini yang mau gue klarifikasi, dan nggak semua benar. Seperti layaknya kita naik motor ya. Kita naik motor, bisa nggak kita bilang kalau naik motor itu berbahaya loh gitu kan. Kenapa naik motor itu berbahaya? Ya karena bisa kalian saksikan sendiri ya, di berita itu hampir setiap hari itu pasti ada berita kecelakaan ya, nggak, berita kecelakaan kendaraan motor yang entah itu dia kecelakaan sendiri, nabrak tiang listrik atau nabrak apapun, atau bahkan yang ditabrak dari belakang oleh bis atau yang ketiban kontainer lain sebagainya. Nah, berarti kan dengan begitu kita bisa langsung berpikir motor itu ternyata membahayakan, ya nggak? Nah, bagaimana dengan saham? Saham itu mungkin teman-teman pernah dengar yang gue rugi nih, duit gue habis gara-gara saham misalnya. Ya nggak setiap hari kan tentunya kita dengar kayak gitu kan. Oke, intinya gini, kita harus dalemin dulu ya kan. Nah, buktinya nggak kayak masalah motor tadi, ya akhirnya naik motor juga kan. Karena akhirnya apa? Ya penting naik motor itu hati-hati, ya kan, hati-hati, dan kalau bisa pakai helm, ya kan, taat lalu lintas ya, rambu-rambu lalu lintas seperti itu kan. Nah sama juga dengan ya saham, gitu. Kita harus tahu dulu kenapa orang itu bisa rugi, apa sebabnya. Oke. Kalau ngomongin masalah saham, tentunya kita harus lihat dulu dari indeks harga saham gabungan atau IHSG tentunya teman-teman. Secara IHSG ya, ini gue ambil dari 10 tahun terakhir ya, di tahun 2010 di bulan Agustus September lah ya. Itu IHSG itu dinilai di angka 3.200 ya. Dan sekarang IHSG itu ada di angka 5.200 ya. IHSG itu apa ya? Indeks harga saham gabungan. Jadi rata-rata dari saham seluruh Indonesia ya. Kalau secara rata-ratanya aja, IHSG-nya aja ini naik teman-teman, dalam 10 tahun ini naik di atas 70% ya. Bahkan kalau kita tarik di bulan Januari sebelum pandemi corona, itu IHSG sempat menyentuh 6.200. Artinya kenaikannya 90%-an teman-teman. Ya kan, 90% dalam 10 tahun. Nah, berarti harusnya saham-saham juga naik kan, karena secara rata-ratanya aja naik. Ya betul. Seharusnya saham-saham penggerak IHSG, saham-saham yang punya kapitalisasi besar pasti naik. Seperti contohnya apa? Unilever, ya, BCA di perbankan ya, BCA, Mandiri, BRI itu naik. Lalu kenapa orang bisa ngomong saham itu merugikan? Kenapa bisa loss? Oke, kalau yang mungkin pernah dengar Pak Lo Keng Hong ya, itu dia pernah mengatakan bahwa penyebab orang itu rugi di saham
itu cuma 2 teman-teman ya. Yang pertama adalah salah milih saham ya, salah milih saham. Yang kedua adalah kagak sabaran. Nah, kok bisa begitu? Oke, yang pertama salah milih saham. Ya namanya kita mau investasi ya, investasi untuk jangka panjang tentunya ya. Ya untuk 3 tahun yang seperti gue jelasin di video-video gue sebelumnya. Mungkin kalian bisa tonton video gue sebelumnya nanti. Ya namanya investasi, kita juga harus memilih dong saham-saham yang fundamentalnya baik. Namanya juga kita mau beli perusahaan kan. Pasti ketika kita mau beli perusahaan ya harus perusahaan yang bagus dong. Jangan asal, ya enggak. Kita mau beli HP aja, kita pasti pilih HP yang bagus. Ya kan, kalau bisa speknya untuk HP itu di atas 2 tahun masih kepake kan, 5 tahun kalau bisa. Ya, misalnya yang sekarang RAM-nya 8 GB dan sebagainya lah itu. Nah begitu juga dengan kita beli, apalagi beli perusahaan. Yang kedua tuh apa? Karena nggak sabar. Yang namanya harga saham itu setiap hari ya, Senin sampai Jumat, itu kan diperdagangkan dan itu memang akan ada naik turun harga saham. Tapi ketika memang perusahaan ini bagus, ya ada turunnya, wajar turun, tapi kemungkinan dia akan naik lagi teman-teman. Pasti akan diakumulasi kembali ya, akumulasi dilakukan pembelian lagi. Orang akan banyak yang beli gitu loh. Nah ketika akan banyak orang yang beli, maka harganya akan naik. Apalagi fundamentalnya bagus ya, yaitu laba bersihnya selalu tumbuh, laba bersihnya meningkat gitu, keuntungannya terus bagus, kinerja perusahaannya terus oke, ya kemungkinan harganya akan terus naik teman-teman. Nah kebanyakan di antara kita atau teman-teman yang mungkin pemula ya, ketika misalnya beli saham A di harga 5.000, ketika harganya turun misalnya di 4.800, 4.700, itu panik dan akhirnya melakukan penjualan. Nah kalau udah ngejual kayak gitu, ya duitnya hilang kan gitu loh. Makanya itulah yang menyebabkan rugi sebenarnya. Padahal perusahaannya bagus ya kan, keuntungannya terus tumbuh ya kan, meningkat laba bersihnya, dividen setiap tahunnya juga dibagikannya juga terus naik ya kan. Hanya beberapa waktu aja turun nih ya kan, dari 5.000 ke 4.800 atau 4.500 misalnya, langsung jual, ya rugi teman-teman gitu. Karena ingat, tujuan investasi itu bukan hanya untuk 5 hari, untuk seminggu, 2 minggu, sebulan ya, tapi memang kita untuk lebih dari 2 tahun tentunya. Itulah investasi gitu loh. Kalau gue misalnya gue investasi dan harga sahamnya turun, ya kalau masih bagus ya gue beli makin banyak, agar nanti ketika naik ya keuntungan kita makin besar dong tentunya. Kayak gitu ya. Nah gimana untuk milih saham yang bagus? Nah kalau milih saham yang bagus tentunya ya kita lihat di IDX 30 lah ya. Saham ada kategori saham, ada yang IDX 30, LQ45, itu termasuk saham-saham yang bagus, yang paling sering diperdagangkan. Di IDX 30 contohnya apa aja misalnya ya, yang seperti gue udah sebutin di video sebelumnya, sering gue beri contoh, yaitu Unilever untuk consumer good, Indofood ya, ICBP itu juga termasuk oke. ICBP itu yang bagian mie Indomie ya. Lalu di perbankan ada Mandiri, BRI, BCA, yang paling gede pasti BCA ya. BCA, BRI, Mandiri, BNI. Itu juga termasuk saham-saham yang bisa dijadikan investasi lah. Tapi untuk teman-teman yang gue nggak mau di bank nih gitu, yang merasa merasa nggak mau dengan bunga, itu bisa ya seperti itu, Unilever ya, Indofood ya, ICBP, terus juga ada saham-saham lainnya yang bisa dilihat di IDX 30. Seperti itu teman-teman. Gini, saat pandemi ini aja ya kan, IHSG ini masih menguntungkan 70% dibandingkan dengan 10 tahun lalu ya kan. Jadi itulah teman-teman kenapa akhirnya banyak informasi bahwa saham itu merugikan ya, saham itu bisa makan uang kita sampai habis misalnya. Bisa jadi karena salah beli saham. Makanya buat investasi kita harus pilih yang benar-benar bagus,
Nanti juga akan ada bisa menghitung cara menghitung harga wajar saham itu gimana sih gitu. Nanti juga insya Allah akan gue buat kontennya. Tapi sebelum itu pahami dulu itu ya, karena satu hal ya, orang itu banyak yang sudah berasumsi duluan ketika dia belum sebenarnya baru tahu setengah-setengah. Ini yang gue sayangkan kadang-kadang, dia langsung berasumsi dan memblok gitu. Kalau menurut gue sebaiknya kita pelajari dulu, dan kita sudah mempelajari dan yakin ini benar atau enggak, nah itu baru kita bisa berasumsi. Tapi kalau kita baru tahunya setengah-setengah, baru tahu kata orang, baru tahu ini dan begitulah gitu. Nah, lebih baik kita pelajari dulu. Jadi jangan dulu memblok gitu, teman-teman. Itu aja untuk video pada kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan untuk teman-teman semua. Ingat, video ini dibuat hanya untuk edukasi ya, menambah wawasan dan pengetahuan, bukan untuk promosi atau apapun itu, enggak ya, hanya untuk edukasi saja. Oke, mohon like, subscribe channel ini ya, dan share video ini jika memang isi dari video ini bisa mengedukasi teman-teman semua dan juga orang Indonesia pada umumnya ya, dan pada khususnya ya para tunanetra ya. Video ini dibuat untuk semua kok ya, bukan hanya untuk tunanetra tapi sebenarnya untuk semua. Tapi di sini gue hanya ingin menegaskan bahwa ya ternyata tunanetra pun bisa kalau mau. Mungkin yang tunanetra yang belum ya mikir masuk ini tuh bisa nggak sih diikuti oleh tunanetra, bisa kok. Nanti bisa, mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya silahkan tanya di WhatsApp gue atau telepon di 0838 7378 2571 ya, di 0838 7378 2571. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.